Bertemu kembali dengan mata pelajaran teknik penangkapan ikan, penanganan dan penyimpanan hasil tangkap. Kita lanjutkan materi kita tentang teknik penangkapan ikan dengan menggunakan pukat cincin atau fursein. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang perlengkapan dek dan alat bantu penangkapannya. Deck equipment atau perlengkapan dek yang digunakan oleh kapal-kapal Fursein diantaranya adalah yang pertama gardan, yaitu alat yang digunakan untuk menarik tali kerut yang dipasang di sisi kanan dan kiri kapal. Alat ini digerakkan dengan menggunakan mesin penggerak utama atau main engine. Selain itu, dapat pula dipergunakan untuk menarik tali jangkar. Selanjutnya yang kedua, tiang atau boom. Biasanya dipasang di sisi kiri dan kanan kapal yang digunakan untuk mengikat tali ris atas pada saat hauling, masing-masing jumlahnya 2 buah. Tiang sebelah kanan untuk mengikat tali ris atas sehingga pelampung berada di atas air. Dengan demikian, ikan tidak dapat melompat keluar dari jaring. Tiang ini biasanya dipergunakan pada kapal tradisional yang penarikan jaringnya tidak menggunakan power block. Sedangkan kapal yang modern yang menggunakan power block biasanya menggunakan tiang di tengah-tengah kapal bagian buritan. Berikut gambaran gardan dan tiang. Ini adalah contoh gardan yang digunakan untuk menarik tali kolor atau tali kerut dan bisa juga digunakan untuk menghibop jangkar. Dan gambar di bawah merupakan contoh tiang yang sudah terpasang pada saat operasi penangkapan. Perlengkapan dek selanjutnya adalah power block, yaitu kerekan yang dapat berputar sendiri dengan menggunakan tenaga hidrolik. Alat ini dapat berputar maju ataupun mundur, gunanya untuk menarik badan jaring. Selanjutnya yang keempat, roller. Biasanya dipasang di lambung kapal, gunanya untuk lewat tali kerut, sehingga tali tersebut tidak bergesekan langsung dengan lambung dan mudah untuk ditarik. Berikut contoh gambaran power block dan roller. Ini adalah bentuk power block dan ini adalah power block yang sedang digunakan pada saat operasi penangkapan. Dan ini adalah contoh bentuk-bentuk dari roller. Kemudian ini adalah roller yang sedang digunakan. Dan ini merupakan contoh kapal Fursein yang menggunakan power block pada saat operasi penangkapannya. Untuk lebih memahami, perhatikan tayangan berikut yang merupakan contoh dari perlengkapan dek dan alat bantu penangkapan pada kapal Fursein yang menggunakan 2 kapal pada saat operasi penangkapannya.
Selanjutnya alat bantu penangkapan. Yang pertama rumpon. Rumpon adalah alat bantu penangkapan yang dimasukkan ke dalam laut, digunakan untuk memikat ikan-ikan supaya berkumpul, sehingga mudah untuk ditangkap. Rumpon atau biasa disebut dengan Fish Aggregate Device, yang disingkat dengan FAD, telah banyak digunakan untuk memikat ikan pelagis supaya bergerombol di dekat permukaan. Berikut adalah contoh dari rumpon. Bagian-bagiannya antara lain, paling atas adalah pelampung. Pelampung biasanya menggunakan ponton, drum bekas, anyaman bambu, dan lain-lain. Selanjutnya, bagian utama dari sebuah rumpon adalah atraktor. Atraktor biasanya berasal dari dedaunan yang tahan lama direndam dalam air. Contohnya seperti daun kelapa. Atau bisa juga menggunakan jaring bekas dan ban bekas. Prinsip rumpon memikat ikan sehingga ikan-ikan berkumpul di sekitar rumpon adalah pada atraktor yang direndam dalam air ini tumbuh plankton yang menjadi sumber makanan ikan-ikan kecil. Setelah ikan-ikan kecil berkumpul, maka akan datang ikan yang lebih besar sebagai pemangsa. Dan akhirnya akan berkumpul juga ikan yang menjadi target tangkapan. Kemudian supaya atraktor ini tetap terpasang terendam dalam air, maka digantungkan pemberat. Bagian dari rumpon selanjutnya adalah tali utama. Tali yang digunakan adalah tali yang kuat tahan lama direndam dalam air laut dan juga memiliki kekuatan putus yang sangat tinggi. Panjang tali yang terpasang disesuaikan dengan kedalaman perairan dan dilebihkan 20 sampai dengan 30% supaya tali tidak terlalu tegang ketika ada arus dan menjaga tali tidak cepat putus. Kemudian ini adalah pemberat antara untuk menjaga tali utama tetap tenggelam ketika tidak ada arus dan mengurangi ketegangan tali ketika mendapatkan arus yang kuat. Dan untuk menjaga supaya rumpon itu tidak berpindah tempat karena terbawa arus, maka digunakan pemberat utama yang betul-betul mampu menahan seluruh bagian-bagian rumpon. Dengan penggunaan alat bantu penangkapan rumpon ini, maka dapat mempermudah untuk menentukan daerah penangkapan. Rumpon dapat dibagi menjadi rumpon laut dangkal dan rumpon laut dalam. Rumpon laut dangkal biasanya dipasang pada kedalaman laut kurang dari 100 meter. Sedangkan rumpon laut dalam dipasang pada kedalaman laut lebih daripada 100 meter. Berikut contoh gambaran rumpon laut dangkal. Biasanya bagian-bagiannya hanya terdiri dari pelampung, tali utama, atraktor, dan pemberat. Seluruh bagian rumponnya disatukan, karena dalam penggunaannya ini bongkar pasang. Artinya rumpon ini bisa dipindah tempatkan. Dan ini adalah contoh rumpon laut dalam. Terlihat bagian atraktor dan tali utama serta pemberat utama terpisah. Artinya rumpon laut dalam ini tertanam dan tidak bisa dipindah tempatkan. Tetapi pada bagian atraktor masih bisa dilakukan perawatan dan perbaikan bahan atraktor apabila terjadi kerusakan atau habis, sehingga diperlukan pergantian atraktor. Dalam pemilihan tempat pemasangan rumpon harus memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama merupakan daerah lintasan migrasi ikan yang menjadi tujuan penangkapan. Kemudian yang kedua, tidak mengganggu alur pelayaran atau di daerah yang dilarang memasang rumpon. Selanjutnya yang ketiga, mudah untuk mencari dan mencapainya. Kemudian yang keempat, relatif dekat dengan pangkalan kapal sehingga dapat mengurangi penggunaan bahan bakar. Dan yang kelima, dasar perairan relatif datar. Sehingga pada waktu mendapatkan arus yang kuat dan pemberat utama terdorong berpindah tempat, kedalaman perairan tetap sama. Berikut gambaran jenis-jenis rumpon yang digunakan di beberapa daerah. Ini adalah rumpon yang digunakan oleh nelayan Sulawesi
yang menggunakan pelampungnya dari bambu yang dianyam, kemudian atraktornya dari daun kelapa dan batu sebagai pemberatnya. Kemudian ini adalah rumpon yang digunakan oleh nelayan-nelayan Sri Lanka yang menggunakan pelampungnya dari ban truk bekas. Untuk mempercepat menemukan rumpon ini juga dipasang bendera, lampu, dan juga radar reflektor. Sebagai bahan untuk atraktornya adalah dari ban dalam sepeda bekas dan pemberatnya dari semen yang dicor. Kemudian ini adalah rumpon yang digunakan oleh nelayan-nelayan Samoa yang menggunakan aluminium sebagai pelampungnya dan atraktornya digunakan ban-ban bekas dan pemberatnya dari semen yang dicor ditambah dengan rantai. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh rumpon yang digunakan di Jepang yang menggunakan jaring bekas sebagai atraktornya. Kemudian ini adalah rumpon yang digunakan oleh nelayan Australia sama menggunakan jaring bekas sebagai atraktornya. Hanya cara pemasangannya yang berbeda. Sama seperti nelayan Jepang dan Australia, nelayan-nelayan Amerika juga sama menggunakan jaring bekas sebagai atraktornya. Bahan atraktor yang sama juga digunakan oleh nelayan-nelayan Hawaii, yaitu dari jaring bekas, tetapi pemasangannya yang berbeda. Kemudian ini adalah rumpon yang digunakan oleh nelayan-nelayan Filipina yang menggunakan daun kelapa sebagai atraktornya. Alat bantu penangkapan selanjutnya adalah lampu. Cahaya yang dihasilkan dari lampu adalah berasal dari listrik atau minyak tanah. Tujuannya adalah untuk menarik ikan-ikan yang memiliki sifat fototaksis positif atau tertarik terhadap cahaya. Lampu biasanya dipasang di atas rumpon atau pada kapal yang dilego jangkar di dekat rumpon. Pada saat ini, lampu tersebut dihasilkan oleh generator dengan kekuatan ribuan watt. Satu kapal dipasang lampu merkuri atau lampu galaksi masing-masing 1000 watt, sebanyak antara 20 sampai dengan 30 buah. Biasanya dipasang pula pada rumpon 8 sampai 12 buah lampu petromak atau lampu aki dengan kekuatan 20 watt per buahnya. Berikut gambaran pemasangan lampu di kapal Pursen. Ini adalah lampu-lampu galaksi yang dipasang pada buritan kapal. Dan ini adalah lampu galaksi yang dipasang di lambung kapal. Kemudian ini adalah contoh penggunaan lampu pada saat operasi penangkapan. Jadi sedikit demi sedikit lampu yang ada di kapal dimatikan, diganti dengan lampu dari petromak atau lampu dari aki yang dihanyutkan. Selanjutnya ini adalah gambaran kapal Pursen yang menyalakan lampu untuk menarik ikan-ikan fototaksis berkumpul. Dan ini adalah gabungan alat bantu penangkapan lampu dan rumpon pada saat operasi penangkapan dengan menggunakan alat tangkap Pursen. Demikian penjelasan tentang perlengkapan dek dan alat bantu penangkapan pada pengoperasian alat tangkap Pursen. Terima kasih, semoga bermanfaat.